Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas kembali seputar Mocoin atau dengan tikernya ya, yaitu MOC. Yang mana ini banyak banget kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sesuai janji saya, kalau banyak yang request untuk pembahasan suatu koin tertentu, termasuk MOC ini bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan untuk itu buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin tertentu atau mungkin altcoin favorit kalian atau meme coin yang mungkin kalian hold, boleh komen di kolom komen di bawah. Dan kalau banyak yang request dan tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu. Dan per video ini saya record ya, Mocoin ini menempati posisi ke 135 dari segi market cap-nya. Dan untuk harganya sendiri ya kalian bisa lihat kok ya, tepatnya di bawah sini gitu teman-teman untuk harganya per tokennya gitu. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini mungkin pertama-tama kita akan coba intip dulu dari sini teman-teman, sedikit intermezzo ya. Nah, ini adalah Fear and Greed Index dari market crypto, dan sepertinya sekarang indeksnya menempati atau sudah berada di angka 68, di mana week sebelumnya kita berada di angka 42 ya. Ini cenderung fear, tapi di minggu saat ini kita udah masuk lagi ke posisi greed teman-teman. Jadi memang dinamika dan perubahan dari market crypto ini cukup cepat sekali ya teman-teman ya. Di mana di minggu lalu kita masih fear, tapi di minggu sekarang kita udah masuk lagi ke greed gitu secara Fear and Greed Index-nya. Dan di sini kalau kita coba cek dari chart-nya. Nah, ini adalah gambaran chart dari Mocoin setidaknya per video ini saya record, yaitu tepatnya di tanggal 29 Juni tahun 2025. Dan di video kali ini saya nggak bakalan bahas seperti misalkan Mocoin itu apa dan lain-lain, tapi saya bakalan coba bahas atau lebih tepatnya ya, saya akan sedikit review dari apa yang sudah saya katakan atau pembahasan video Mocoin saya yang sebelumnya gitu. Di mana di sini mungkin teman-teman boleh cross check kembali, kalau nggak salah saya bahas Mocoin itu di sekitaran mungkin 13-an hari yang lalu, teman-teman, kalau saya nggak salah, teman-teman boleh cross check sendiri di video-video saya sebelumnya. Dan di situ saya bahas Mocoin itu ketika harganya atau price action-nya masih berada di sini, teman-teman. Kalau nggak salah di sekitaran sini lah ya, di tanggal, belasan Juni gitu kalau saya nggak salah. Teman-teman boleh banget cross check sendiri, tapi, seingat saya di sekitaran sini, teman-teman. Dan di situ saya udah gambarin semua area-area yang memang, important atau yang memang penting dan udah sejak lama ya. Teman-teman juga boleh cek hal tersebut apakah yang saya katakan itu benar atau enggak di video-video saya sebelumnya. Dan ternyata di situ, salah satu skenario yang saya buat itu ada yang cukup valid teman-teman, di mana saya mengatakan bahwasannya ada kemungkinan untuk Mocoin ini bisa aja turun dan hit di demand area-nya atau area support-nya yang di sini. Karena alasannya juga cukup simpel ya, ini adalah area support yang krusial dan menahan banyak sekali pergerakan dari Mocoin gitu. Kalian bisa notice sendiri lah ya, beberapa kali memang, tersentuh atau, memiliki touch atau sentuhan di area ini, sehingga menjadikan area ini memang area support setidaknya untuk saat ini yang cukup krusial gitu buat Mocoin. Dan ya, ternyata di sini teman-teman bisa cek setelah memang saya bahas video tersebut ini, mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mana kalau kita ukur ya let's say dari sini aja lah teman-teman. Ini ke bawah ya lumayan ya 20% lebih gitu. Dan ternyata setelah dia hit di demand area-nya yang di sini, ya dia berangsur-angsur mengalami kenaikan yang mana kalau kita lihat nih dari kenaikan yang, ini aja teman-teman. Nah let's say segini lah ya, itu dia mengalami kenaikan sekitar 40%-an lebih gitu ya. So, mungkin pertama-tama yang mau saya ucapin congratulation buat teman-teman yang mungkin nonton video pembahasan Mocoin saya yang sebelumnya. Congratulation juga buat teman-teman yang mungkin ambil action dan dapetin cuan ya, congratulation. Dan ya, tentu sebelum saya bahas video ini juga disclaimer dulu ya, bahwasannya mungkin sebelum-sebelumnya, saya cukup tepat atau bener gitu ya, tapi belum tentu ya bisa bener-bener terus teman-teman, karena saya juga manusia, sama-sama pelaku pasar kayak kalian. So, apa yang saya katakan itu cuma pure opini dan POV saya, pendapat saya ketika melihat market. Sama seperti kalian tentunya masing-masing pelaku pasar punya opini pribadi, punya POV pribadi, punya pendapat pribadi. So, saya juga mungkin aja salah, maka dari itu jangan telan omongan siapapun mentah-mentah, teman-teman harus analisa mandiri, do your own research, karena tentunya setiap orang itu, bisa aja nggak luput dari kesalahan gitu teman-teman. Dan tentu saya juga bisa keliru, maka dari itu teman-teman harus analisa mandiri, harus manage portofolio kalian sendiri, karena tentunya itu memang cuman kalian yang bisa lakukan dan tentu itu tanggung jawab kalian pribadi ya. Dan di sini juga saya akan coba share apa yang saya lihat di market, lebih tepatnya seputar Mocoin ini. Dan ya setidaknya ada beberapa probabilitas lah ya yang bisa kita sama-sama lihat, setidaknya ini based on POV saya atau berdasarkan opini saya gitu. So, yang pertama
Di sini ya sebelumnya kita udah dapat rebound seperti yang tadi saya sampaikan ya di sini, rebound yang sangat signifikan yang mana mengonfirmasi bahwasannya demand area ini memang, valid ya sebagai area support-nya yang krusial buat Mokoin ini. Dan secara psikologi kan kita bisa lihat ya bahwasannya ketika harganya turun di sini berarti ada selling pressure yang sangat signifikan teman-teman, ada tekanan jual ya dari area ini yang sangat signifikan, membawa Mokoin turun sampai ke satu titik di kisaran demand area ini, yang mana ini kan memang demand area yang bisa kita lihat banyak sekali sentuhannya ya, yang berarti, mungkin quote on quote ya, banyak para pelaku pasar yang menunggu dan hendak mengakumulasi di area ini, sehingga secara chart ini kalian bisa lihat ketika dia hit di demand areanya di sini, dia membentuk ekor yang sangat panjang, yang mengartikan ada tekanan beli yang juga masuk dan inflow ke dalam sini, dan ternyata dilanjutkan dengan candle selanjutnya yang cukup bullish gitu. Dan ya ini mengartikan demand area ini atau di area support ini banyak ya para pelaku pasar yang mungkin memang tertarik untuk mengakumulasi dari Mocoin itu sendiri, lebih kurang seperti itu. Dan ya sekali lagi congratulations buat teman-teman yang take action mungkin dan dapetin profitnya. Dan di sini kalau kita perhatikan, salah satu skenario selanjutnya yang mungkin terjadi sama Mocoin ini adalah di sini sebenarnya ada beberapa, tapi saya coba kasih lihat satu-satu. Di mana yang pertama, kalau teman-teman mungkin perhatikan ya, sebenarnya teman-teman di sini ada area minor yang belum saya gambar, lebih tepatnya, memang tidak saya gambar ya karena mungkin ini cukup minor, tapi mungkin beberapa teman-teman nggak lihat, tapi makanya dari itu saya gambar aja nggak apa-apa. Di sini kalian bisa perhatikan, di kisaran sini teman-teman. Nah, let's say kita tarik ke sini lah ya. Nah, di range harga inilah ya, ini ada semacam area minor yang teman-teman bisa perhatikan gitu, di kisaran sini. Kenapa ini area minor? Karena di sini kalian bisa lihat nih, dalam pergerakan yang di sini, atau lebih tepatnya ketika dia, bermain ya di range antara area supply di sini dan juga demand areanya yang di sini saya gambar garisnya nggak lurus tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, ketika bermain di range area tersebut, ada semacam atau suatu area di sini yang mana banyak sekali sentuhan di tengah-tengahnya teman-teman. Lebih tepatnya di sini kalian bisa lihat, di kisaran sini dia berperan sebagai area support nih, kalian bisa lihat di sini dia jadi support, kemudian di sini dia jadi resistance teman-teman, dan ketika di sini juga dia jadi resistance, and then di sini dia juga jadi resistance gitu. So cukup banyak memang sentuhan yang terjadi di area, important atau area minornya yang di sini, dan setidaknya untuk saat ini karena harga berada di bawah area tersebut, berarti sekarang area ini berperan menjadi area resistance minor untuk Mocoin ini gitu teman-teman. Dan ya tentu buat teman-teman yang mau lihat untuk Mocoin ini bisa kembali bullish lagi teman-teman, yang mana sebelumnya juga kalian bisa lihat nih di kenaikan yang baru-baru ini, dia juga ketahan ya di area resistance minornya yang di sini gitu. So, salah satu yang mungkin teman-teman harus amati dan mungkin harus, teman-teman yang hold MOK ini lihat adalah, ketika memang teman-teman mengharapkan MOK ini mengalami kenaikan, ya MOK ini harus menunjukkan nih adanya skenario di mana dia breakout dari area supply minor yang di sini dan kemudian melanjutkan kenaikannya dan at least bisa testing nih ke area resistance major-nya yang ada di atas ini. Seperti sebelum-sebelumnya, meskipun ya sebelum-sebelumnya ini gagal breakout ya teman-teman ya. Tapi ya at least dia harus berhasil dulu atau menunjukkan kepada kita bahwasannya dia berhasil breakout dari resistance minornya gitu yang di sini. Karena kalau enggak, justru skenario yang terjadi adalah di sini kan kita udah dapat rejection nih, justru bisa aja dia mengalami penurunan lebih lanjut dan ini adalah skenario yang mungkin cukup bearish itu buat Mocoin. Namun di sini itu adalah gambaran kecilnya. Gimana kalau kita lihat dari gambar yang lebih besar? Nah, di mana di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa orang atau beberapa para pelaku pasar mungkin dari teman-teman juga ada yang lihat karena ada juga yang chat saya gitu ya. Dan, banyak yang melihat mungkin skenario MOK ini bisa aja kayak gini Bang, misalkan ya, ada beberapa nih yang coba DM saya juga, yang coba chat saya juga dan coba mengutarakan skenario ini di mana, MOK ini bisa jadi Bang, ini membentuk yang namanya, bullish flag gitu ya. Jadi dia membentuk seperti ini, lebih kurang, and then kalau kita coba copy dan kita taruh di bawahnya, nah lebih kurang seperti ini dan kita adjust. Di sini kalau kita coba adjust kayak gini, lebih kurang. Nah di sini, ya mungkin ada yang lihat kayak gini ya, "Wah Bang ini mungkin semacam, flag pattern gitu dan lain-lain ya, dia nanti bisa naik dan lain-lain." Ya mungkin itu, ada benernya atau bisa aja bener teman-teman. Tapi di sini, saya sendiri lebih berfokus kepada konfirmasi yang mana jika memang hal tersebut benar, jadi kita butuh beberapa konfirmasi untuk memvalidasi hal tersebut. Di mana yang pertama, tentu yang paling utama adalah demand area ini, yang tentunya jika mau koin ini mau terus berada dalam fase bearish-nya atau sorry maksudnya fase bullish-nya, maka salah satu syaratnya adalah demand area ini nggak boleh di-breakdown, karena memang demand area ini atau area support krusial ini, ya seperti yang saya katakan banyak sekali sentuhan atau banyak sekali, mau koin menyentuh area ini dan ini menjadi support major-nya untuk saat ini dan kalau ini di-breakdown ya mau koin ada potensi ya justru buat mengunjungi demand area-nya yang di bawah sini gitu dan secara drawdown tentu itu akan sangat signifikan. Dan kemudian untuk,
bisa memvalidasi hal tersebut, ya tentu ya, setidaknya, area resistance terdekat yang bisa kita pantau untuk saat ini adalah di resistance minornya gitu, yang di sini. Karena untuk mencapai di area supply di atas ini, ya masih lumayan jauh ya, yang mana secara persentase aja kalau kita tarik dari harga sekarang, mungkin sekitaran 40% lebih untuk bisa mencapai di area resistance yang ada di atas ini. Dan ya mungkin buat teman-teman yang berharap untuk Mokoin ini bisa bullish kembali, ya tentu salah satu syaratnya simpelnya adalah kalian bisa lihat di area support, sorry maksudnya area resistance minor yang di sini, dan juga area resistance major-nya yang di sini gitu ya. Karena ketika dua area tersebut di breakout, maka ya blue sky ahead buat Mokoin karena dia bisa menuju atau mencoba nih untuk hit lagi ke resistance-resistance berikutnya yang ada di atas gitu. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Tapi ya teman-teman di satu sisi juga harus lihat ya, bahwasannya di sini kalau kita perhatikan dengan kenaikan yang seperti ini, ya dia langsung memicu stokastik RSI-nya, mencapai area overbought atau jenuh beli, dan jika ternyata RSI-nya juga slowing down, ya ada potensi ya diikuti juga dengan price action-nya yang mana, skenario bearish dari Mokoin ini bisa terjadi apabila dia justru harus hit lagi atau menguji lagi di demand area-nya atau bahkan harus breakdown. Itu akan menjadi kemungkinan atau skenario yang cukup buruk, karena jika memang Mokoin ini harus ter-breakdown dari demand area-nya yang di sini, maka ya most likely ya dia akan membentuk pergerakan yang seperti ini, yang mana dia turun and then, testing dulu ke area resistance yang sebelumnya adalah area demand major-nya dan baru mengalami penurunan lanjutan, dan bisa aja secara jangka panjang dia akan koreksi lagi ke demand area-nya yang di bawah sini. Tapi sekali lagi, hal ini cuman bisa terjadi atau skenario bearish ini hanya akan terjadi apabila Mokoin ini breakdown atau valid turun di bawah demand area-nya yang major yang ada di sini, teman-teman. Karena pergerakannya juga beberapa kali kita dikasih pergerakan serupa ya. Ya let's say ketika dia breakdown nih, kalian bisa lihat di area support, minornya di sini, kalian bisa lihat ketika dia breakdown, dia testing dulu ke resistance-nya yang sebelumnya adalah area support, minor dan sekarang jadi resistance minor, dan selanjutnya baru mengalami penurunan ke bawah. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba perhatikan dari beberapa data lain seputar Mokoin satu ini, ya let's say kita coba lihat dari CoinGlass dulu lah ya. Nah, di sini data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir, untuk Mocoin ini mengalami pelemahan volume sekitar 18%, tapi open interest-nya menguat sekitar 2%, dan dalam 24 jam terakhir di sini jujur cukup sedikit ya untuk angka yang terlikuidasi sekitar 9,36 ribu US dollar gitu. Dan kemudian di sini kalau kita lihat buy return, dengan adanya rebound atau bouncing yang cukup signifikan ya dari Mocoin dalam beberapa waktu terakhir, yang mana dia, bouncing atau rebound tepat di demand area yang di sini, itu membuat return dari Mocoin, at least nggak merah-merah banget di bulan Juni ini, di mana return-nya per video ini saya record di bulan Juni secara average itu ada di angka sekitar minus 1,94%, yang mana sebenarnya ya harus kita akui negatif ya teman-teman ya, tapi at least nggak terlalu minus loh teman-teman. Dan di sini bulan Juni tinggal sebentar lagi, ini udah tanggal 29 Juni tahun 2025, dan ya mari kita lihat gitu ya, gimana untuk closing-an Mocoin ini di bulan Juni, apakah bisa, berubah jadi hijau atau jadi positif untuk return-nya, karena masih possible teman-teman, atau justru malah bakalan stay di, return yang negatif gitu, atau return yang merah ini, teman-teman. Dan di sini meskipun, return di bulan Juni ini cukup, negatif atau masih minus, tapi secara overall di kuartal 2 Mocoin ini masih cukup perform, di mana di kuartal 2 sebelumnya juga di 2024 dia perform cukup signifikan sekitar plus 148%-an, dan di kuartal 2 saat ini setidaknya secara average ya, Mocoin ini udah naik sekitar plus 127%-an teman-teman, lebih kurang seperti itu secara average, karena di bulan April dan bulan Mei-nya ini cukup membantu ya dengan, plus lebih dari 50% gitu di setiap bulannya. Ya meskipun di bulan Juni ini mengalami pelemahan, tapi ya secara average di kuartal 2, secara return ya di kuartal 2 ini MOK masih, cukup positif gitu. Dan ya gimana pendapat kalian seputar meme coin satu ini? Boleh komen di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa discuss sama-sama dan bisa diskusi bareng juga. Dan buat teman-teman mungkin yang mau request Arlisa Coin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya, kalau banyak yang tertarik, banyak yang request untuk topik yang kalian request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.